Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang cooling system pada engine alat berat. Saya akan mempresentasikan dengan singkat. Pertama, sebelum melakukan presentasi, saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Andi Satrio Nugroho. NIM B03320014. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, program studi teknik alat berat. Langsung saja kita melakukan presentasi. Namun, pentingkah cooling system pada engine alat berat? Pada engine diesel sangat bergantung pada perawatan sistem pendingin yang baik sehingga engine dapat mencapai temperatur kerja dengan cepat dan juga dapat menjaga temperatur kerja tetap konstan sehubungan dengan beban yang diterima oleh engine. Temperatur dalam engine tak perlu dikontrol agar tidak melebihi batasan tingkat temperatur, dijaga agar tidak menyebabkan kerusakan terhadap komponen. Ketika engine beroperasi pada kondisi belum mencapai temperatur kerja atau dingin, akan terjadi kausan lebih cepat pada komponen tertentu. Sehingga seperti gambar yang sebelah kanan, bahwa engine diesel itu panas. Pada dasarnya, berdasarkan penelitian bahwa engine diesel 200 horsepower yang beroperasi pada 70% dari beban penuh dapat menghasilkan heat atau panas yang cukup untuk membuat hangat rumah dengan 5 ruangan yang memiliki kondisi temperatur ruang sekitar rumah tersebut yang nilainya di bawah titik temperatur beku. Next. Dalam sistem dingin itu memakai air atau cairan disebut dengan coolant. Coolant engine yaitu mengandung 3 campuran air, yaitu air, conditioner, dan antifreeze yang akan disirkulasikan ke saluran-saluran jaket water di dalam engine untuk menyerap panas pada sistem engine. Coolant menyerap panas dari komponen-komponen di sistem yang ada di engine, kemudian membuang panas tersebut ke udara melalui heat exchanger atau radiator. Ini komponen-komponen cooling system. Itu yang pertama ada water jacket, kedua oil cooler, 3 cylinder block, yang keempat thermostat, yang kelima radiator, yang keenam radiator cap, yang ketujuh lower hose dan upper hose. Termasuk masalah pertama yaitu water pump. Water pump adalah pompa sentrifugal yang terpasang di depan cylinder block. Impeller beberapa kipas yang akan menghasilkan area bertekanan rendah pada bagian tengah hub ketika impeller berputar. Adapun bagian-bagiannya yaitu nomor 1 surf blade, 2 impeller, 3 housing dan outlet, keempat intake shaft, dan kelima adalah housing, center of housing. Yang keenam itu ya engine oil cooler. Untuk efisiensi oli engine perlu untuk dijaga pada level tempat tertentu, maka dipasanglah engine oil cooler. Terdiri dari sebuah metal housing yang memiliki sekumpulan tutup atau lubang tembaga yang mana terpisah oleh susunan sekat atau baffle. Coolant engine mengalir di dalam tube ini dan oli engine di sekitarnya. Oli engine yang panas mengalir di sekitar bagian luar dari tube.
Circuit water itu bisa lihat di gambar. Pandangan potongan dari engine block memperlihatkan seluruh bagian dalam dari sistem pendingin yang disebut jaket water sebagai saluran untuk mendinginkan silinder liner dan juga silinder head. Temperatur regulator atau termostat akan berfungsi untuk mengatur aliran coolant menuju radiator dan temperatur regulator atau termostat akan mengatur aliran menuju radiator saat engine dalam kondisi dingin. Termostat akan tertutup seperti gambar yang kanan, gambar nomor 1. Ini dia akan tertutup, keadaannya seperti ini. Dan jika engine itu berada pada titik kerjanya atau titik panasnya, maka titik panas kerja atau temperatur kerjanya, maka termostat akan perlahan-lahan terbuka untuk mengalirkan coolant ke radiator. Nah, radiator terdiri dari dua buah tangki yang di dalamnya dilengkapi dengan core. Terdiri dari pipa saluran coolant ketika mengalir melalui radiator untuk didinginkan. Cooling fan. Nah, cooling fan ini ada 2 tipe, yaitu yang pertama tipe section, yaitu udara akan dihisap dan aliran udara akan melewati fin dan core pada radiator, terhembus ke engine dan exhaust melalui sisi ruangan pada bagian belakang atau bagian bawah mesin. Yang kedua itu blower type fan yang berfungsi berbeda, yaitu dengan cara udara yang ada dihisap di bagian belakang kipas dihembuskan melewati engine, kemudian radiator untuk mendinginkan coolant di radiator. Blower type digunakan pada kondisi operasi yang kotor, seperti tempat pembuangan akhir. Radiator pressure cap. Radiator pressure cap atau tutup radiator berfungsi untuk mempertahankan tekanan pada sistem pendingin dengan menaikkan tekanan 1 PSI. Titik didih akan naik sebesar 1,8 derajat Celcius yang memungkinkan air tidak mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit atau 100 Celcius. Dalam radiator cap terdapat pressure spring, pressure valve, dan saluran ke reservoir. Nah, pada saat tekanan mencapai nilai pembukaan relief valve, maka coolant dan udara yang bertekanan akan dibuang atau ditampung. Bila engine menggunakan reservoir, proses ini berlangsung untuk mencegah tekanan yang berlebihan pada sistem pendingin. Nah, langsung yang terakhir yaitu aplikasi cooling system. Bagaimana cara kerja cooling system? Itu water pump menghasilkan aliran. Dia sebagai pompa. Di dalam sistem pendingin, water pump menghisap coolant yang berada di bawah radiator, kemudian mengalirkannya menuju ke seluruh sistem ke dalam silinder block dan silinder head. Nah, jika sistem pendinginnya dipasang air cooler, maka dari water pump dialirkan ke air cooler, lalu masuk ke silinder liner dan silinder head untuk bersirkulasi di dalam engine. Lalu pada waktu temperatur regulator atau termostat
menuju radiator saat engine dalam kondisi dingin, temperatur tertutup atau termostat tertutup. Aliran coolant menuju radiator, kemudian akan mengalir di mana terpasang pressure cap untuk mengatur tekanan dalam sistem pendingin dan coolant dari engine. Dari engine akan dialirkan menuju water pump melalui bypass tube, lalu kembali ke engine. Ini akan membantu agar engine dapat mencapai suhu kerja dengan tepat. Saat engine panas, termostat akan membuka. Dan lalu coolant masuk ke sisi samping termostat. Lalu coolant masuk ke radiator. Termostat tidak secara utuh membuka dan menutup, tetapi berada dalam posisi keduanya untuk mempertahankan agar suhu engine tetap konstan. Suhu engine yang tepat sangat penting. Engine yang terlalu dingin tidak akan bekerja menghasilkan suhu yang cukup tinggi, maksudnya untuk mendapatkan pembakaran yang efisien, dan akan menyebabkan munculnya endapan pada sistem pelumas engine yang terlalu panas dan akan menyebabkan engine itu overheat atau terlalu panas dan menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Nah, terima kasih. Presentasi telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video saya dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.